Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa fataha lil mu'minina abwabal khairat wa kana bihim latifan khabira wa dallahum ala subulit ta'at wa akhbarahum bima yakunu lahum zukran ba'dal mamat. Ahmaduhu hamdan katsira wa ashkuruhu syukran mazida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kana azkan nas wa ajwadan nas wa abarran nas sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyaral mu'minin, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fal a'maru qasirah wal a'malu qalilah wal amali 'aridah wal intiqalu min daril fana'i ila daril baqa'i hasilun bila ribah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat yang berbahagia ini, mengawali khutbah kita, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Tanwir ini untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Sungguh suatu kenikmatan yang luar biasa karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sampai hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang karena risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau kita bisa menjadi mukmin yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, di antara ciri agama Islam adalah sebagai agama keadilan, atau disebut dengan dinul adalah atau religion of justice. Dan orang yang mengingkari terhadap keadilan akan berdampak buruk dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya penegakan secara hukum yang formal dan prosedural. Keadilan juga bisa diterapkan dalam diri kita sendiri, bagaimana tubuh kita juga membutuhkan keadilan. Bagaimana pola hidup kita yang tidak adil akan berpengaruh pada kesehatan kita, dan ini tentu akan membawa dampak jelek kepada tubuh kita yang mendapatkan perilaku yang tidak adil dari diri kita sendiri. Secara global, banyak kita lihat dan saksikan ketidakadilan global yang terjadi di berbagai belahan dunia yang membuat masyarakat banyak yang sengsara, banyak yang terjadi ketimpangan di mana-mana karena tidak adanya keadilan global. Dan ini menjadi perhatian bagi semua manusia untuk tetap menegakkan keadilan di berbagai penjuru dunia. Dalam teori hukum merupakan panglima tertinggi dan pengendali yang paling utama. Tapi ternyata dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari di banyak negara, energi politik lebih kuat dan kental dan bahkan bisa mengalahkan hukum. Hukum seringkali kalah dengan politik karena hukum merupakan produk politik dan keduanya saling mengikat, sehingga ada istilah no law without politics, tidak ada hukum tanpa politik, and no politik without law, tidak ada politik tanpa hukum. Legislasi yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan kepentingan umum terkadang dimanipulasi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini tentu akan menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum di berbagai negara yang terjadi penyelewengan-penyelewengan, di mana penerapan hukum tergantung pada konfigurasi politik di negara tersebut. Jika politiknya demokratis, maka hukumnya akan bersifat responsif. Namun jika politiknya otoriter, maka hukum akan bersifat konservatif. Bahkan di beberapa negara tidak jarang hukum menjadikan alat kekuasaan untuk memukul pihak-pihak yang kritis
yang mengambil jalan berseberangan dengan para penguasa. Dalam beberapa kasus penegakan hukum di negara kita misalnya, juga terjadi ketimpangan dan lambannya penegakan hukum, sehingga ada tagar no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Ini merupakan respon masyarakat terhadap penegakan hukum di era digital saat ini, di mana masyarakat sudah kehabisan cara untuk melaporkan, untuk mencari keadilan, sehingga jalan terakhir untuk mencari keadilan mereka menggunakan media sosial di era digital ini. Jamaah Jumat ini cintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan hukum, kita umat Islam dapat meneladani Rasulullah SAW yang telah terbukti menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selain sebagai penyampai risalah Islam, Nabi besar Muhammad juga berperan sebagai khalifah dan pemimpin politik dan sebagai qadhi atau hakim. Dalam perannya sebagai seorang hakim, Rasulullah SAW menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap dirinya sendiri. Penegakan hukum sangat terkait dengan keadilan, maka demi keadilan hukum harus ditegakkan secara jujur dan adil. Penerapan hukum yang tidak adil, yang korup dan penuh kecurangan jelas akan melukai dan mencederai rasa keadilan masyarakat di semua belahan dunia. Dalam surah An-Nisa ayat 135, Allah telah mengingatkan kepada kita semua bagaimana pentingnya menegakkan hukum dan menjadi saksi yang adil bahkan terhadap anggota keluarga kita sendiri. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, ataupun kerabat-kerabatmu. Ibnu Katsir menafsirkan kalimat syuhada alillah atau menjadi saksi karena Allah dalam ayat ini punya makna yang sama dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2, wa aqimus syahadata lillah, maka tegakkanlah kesaksian karena Allah. Maksudnya tunaikanlah kesaksian itu karena Allah, sehingga kesaksian yang kita berikan benar-benar adil dan memiliki makna yang baik dan bisa memberikan rasa keadilan kepada semua rakyat yang ada di negara tersebut. Jamaah Jumat Asyhada, dalam surah Al-Hadid ayat 25 Allah juga menegaskan, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan atau neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dalam Al-Quran, kata adil dengan berbagai bentuknya diulangi sebanyak 28 kali dengan tema dan konteks yang beragam. Salah satunya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil, terutama kepada para pemimpin yang adil. Yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 9, waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam Al-Quran, Allah selalu menggambarkan rasa cintanya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah yang lain misalnya disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semakna dengan ini, Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya, kalau penegak hukum yang bisa berbuat adil atau pemimpin yang bisa berbuat adil, maka Allah sejajarkan posisinya dengan orang-orang yang berbuat kebaikan yang lain, sebagaimana disampaikan Allah dalam berbagai surat dalam Al-Quran. Jemaah Jumat rahimakumullah, ayat tersebut diperkuat lagi dengan surah An-Nisa ayat 58, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli.
Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Jadi umat Islam dimanapun berada, atau pemimpin yang beragama Islam, atau pemimpin atau para umat Islam yang mengambil jalur penegak hukum, mengambil profesi sebagai penegak hukum, hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan yang jauh dari rasa keadilan, perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan rasa adil kepada masyarakat, sehingga pertanggungjawabannya di akhir-akhir nanti, di hari kiamat nanti akan sangat berat. Pemimpin yang adil, penegak hukum yang adil akan mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya penegak hukum yang tidak adil akan mendapatkan ganjaran yang juga setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaat Jumat ini menurut Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap akhir khutbah, khatib selalu mengingatkan, terutama dalam khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Terus disampaikan oleh khatib dalam setiap Jumat, khususnya dalam khutbah kedua. Artinya himbauan kepada perbuatan adil sudah menjadi syariat dalam Islam yang terus dikumandangkan. Hanya saja tidak semua orang meresapi ajakan ini dengan baik dan melaksanakannya sesuai ajaran agama Islam. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 2537 dan Sahih Muslim dalam hadis 3197, Nabi besar Muhammad juga menekankan pentingnya keadilan bahkan terhadap keluarga beliau sendiri. Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, kata Rasulullah, mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Artinya Rasulullah menegakkan hukum tidak pandang bulu bahkan terhadap anaknya sendiri. Kalau memang terbukti Aisyah mencuri, melakukan kejahatan, maka Rasulullah sendiri akan memotong tangannya. Sebegitu besar teladan yang diberikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam penegakan hukum. Dalam konteks bernegara, para founding father negara kita juga menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima Pancasila. Sudah sangat tepat, di mana keadilan sosial mestinya menaungi, menyipati semua 4 sila sebelumnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan, dan seterusnya. 4 sila sebelumnya mestinya harus berdasar pada rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dalam politik, keadilan dalam bidang ekonomi, keadilan dalam hukum, dan keadilan dalam segala bidang dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Sila kelima ini kalau diterapkan dengan baik dan dicamkan dengan benar oleh para penegak hukum dan pemimpin bangsa Indonesia, tentu akan menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, yang puas dengan tegaknya keadilan di negara kita ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berbuat adil dan terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang mencoreng rasa keadilan dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun.
Jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengharapkan selalu limpahan rahmat dan kebaikan di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhumul marda wal jariha. Allahumma farijhum ikhwanina fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an raha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma amanna fi batanina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.